Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sini banyak alumni ya. Baru ketemu lagi kita sini. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar ya untuk materi level 2 khususnya di kompetensi PPK. Nah, buat teman-teman di sini ada Mbak Alina, ini ya, Mbak Hersi juga yang kemarin sudah lulus P3K, seingat saya. Tentunya sudah mempelajari ya untuk level 2 ini, karena materi P3K sama ya dengan materi level 2 teman-teman. Nah, untuk materi level 2 ya, khususnya di ini, di apa, di kompetensi PPK, nah itu ada 3 kompetensi ya yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi perencanaan level 2, kemudian kompetensi kontrak level 2, dan juga kompetensi untuk swakelola. Dan untuk kompetensi level 2 yang pemilihan penyedia itu nanti kita akan pelajari di kompetensi pejabat pengadaan seperti itu. Nah, saya izin share screen dulu, namun sepertinya ini ada error. Saya break dulu beberapa menit, teman-teman ya. Ini ada error di layar soalnya. Bentar. Kelihat, kelihatan materinya, teman-teman? Iya Bu, kelihatan Lihat. Bu. Oke. Terlihat ya. Nah, jadi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kompetensi yang pertama, yaitu tadi kompetensi perencanaan level 2. Tentu saja seperti biasa ya, kalau teman-teman yang sudah ikut di kelas-kelas sebelumnya, ini saya akan paparkan tentang orientasi pelatihan yang untuk PPK tipe C ini. Buat yang baru bergabung di sini, saya izin memperkenalkan diri. Saya Dila, merupakan salah satu fasilitator PBJ di LKPP, yaitu level 1 dan juga tingkat lanjut. Yang mana kemarin kami sudah mengikuti diklat untuk yang level 2 dan level 3, jadi tinggal menunggu sertifikat. Nah, background saya insinyur ya di teknik sipil. Pengalaman saya di bidang konstruksi, di proyek-proyek konstruksi, dan juga pengadaan barang jasa pemerintah dengan sertifikasi ya. Ini teman-teman bisa lihat sini. Nah, kemudian untuk materi hari ini ya, untuk pelatihan PPK tipe C ini teman-teman, tentu saja kita adakan ya, kita selenggarakan supaya teman-teman yang ada di kelas ini bisa memahami ya, dan bukan sekedar memahami sebenarnya ya. Seperti kalau yang materi level 1 kemarin itu kan indikatornya mengidentifikasi, menganalisa seperti itu. Kalau di level 2 ini indikator pembelajarannya dinaikkan teman-teman. Jadi dari yang sebelumnya di level 1 itu kalau dulu masih tingkat dasar itu masih sekedar memahami, di level 1 ketika sudah dirubah kurikulumnya itu diganti menjadi mengidentifikasi, menganalisa ya, menjelaskan seperti itu. Nah, di level 2 ini teman-teman diminta untuk melakukan tugas ke PPK-an seperti itu. Nah, kita di sini dibatasi untuk level 2 ini kita dibatasi di PPK tipe C, teman-teman, seperti itu. Nah, PPK tipe C itu seperti apa? Tentu saja untuk PPK tipe C ini adalah PPK yang menjalankan ya tugasnya di paket-paket pengadaan yang sederhana. Oh. Nah, pekerjaan sederhana ini adalah pekerjaan yang sehari-hari ada di kantor kita ya, pengadaan rutin semacam itu. Misalnya ada ATK, ada proyek-proyek konstruksi misalnya yang mungkin rehab seperti itu. Nah, itu masuk dalam tugas si PPK tipe C ini, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, PPK itu siapa? Nah, PPK ini ada di pasal 11 Perpres 16 2018 beserta perubahannya, yang mana disebutkan bahwa PPK, ini di pasal 1 ya untuk terminologinya. Nah, PPK ini atau pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Gitu. Jadi dikasih kewenangan ke si PPK ini untuk mengambil keputusan gitu, dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara kalau si PPK ini mengelola dana APBN ataupun anggaran belanja daerah ketika si PPK ini mengelola
paket-paket pengadaan yang bersumber dari APBD, teman-teman. Nah, tugas dan kewenangan dari si PPK ini ada di pasal 11 ya, ini di Perpres terbaru kita, yaitu Perpres 12 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres 16 ya 2018, yang mana untuk tugas PPK itu sendiri yang paling pertama adalah menyusun dokumen perencanaan. Sebagaimana yang teman-teman sudah tahu, bahwa tahap pengadaan ini terbagi atas 3 ya, tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Seperti itu. Nah, di tahap perencanaan ini, yang menyusun dokumen perencanaan itu adalah tugas dari si PPK. Seperti itu. Nah, kemudian melaksanakan konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Konsolidasi ini adalah menggabungkan pengadaan atau pekerjaan yang sejenis. Seperti itu. Nah, tapi digabungkan bukan untuk disatukan paketnya. Misalnya ada paket pengadaan ATK ya di bidang A, kemudian ada paket ATK di bidang B. Yang 2 paket awal mulanya itu disatukan jadi satu, jadi satu paket. Nah, bukan seperti itu konsolidasi, teman-teman. Kalau disatukan, nah itu namanya pemaketan ya. Tapi konsolidasi kita gabungkan, gitu. Jadi bukan disatukan, kita gabungkan. Nah, kita gabungkan ini tujuannya apa? Supaya proses pemilihan penyedia itu dapat dilakukan efisien mungkin seperti itu ya. Jadi kalau yang awalnya mungkin si pejabat pengadaan akan melakukan proses pemilihan penyedia terhadap 2 paket ATK, tapi ketika kita sudah konsolidasi, maka kerja dari si pejabat pengadaan ini akan lebih ringan. Dia hanya memproses atau melakukan pemilihan penyedia terhadap paket ya, satu paket tadi yang sudah digabungkan. Seperti itu yang dimaksud dengan konsolidasi, teman-teman. Kemudian, tugas utama ya dari si PPK ini adalah menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tuh 3 tugas utama dari si PPK. Jadi kalau ada ya teman-teman besok insya Allah yang sudah lulus ditunjuk sebagai PPK, pasti Anda akan diperhadapkan dengan penetapan dokumen persiapan pengadaan gitu. Nah, masih ada PPK yang mungkin belum paham ya, belum pelajari secara utuh bagaimana proses pengadaan, khususnya tugas-tugas dari si PPK itu sendiri. Nah, ketika diminta ya si Pokja atau pejabat pengadaan meminta dokumen persiapan pengadaan, nah si PPK ini bingung gitu. Nah, dia hanya minta misalnya ke konsultan perencana gitu, atau dia minta ke misalnya PPK-nya dari luar instansi tersebut ya, misalnya dinas pendidikan, kemudian Anda misalnya Mbak Alina di bagian pengadaan gitu ya. Nah, diminta si Mbak Alina ini diminta untuk menjadi PPK-nya dinas pendidikan tadi, gitu kan dari luar instansi itu kan, gitu. Nah, ketika diminta untuk Pokja ya atau pejabat pengadaan meminta ke si PPK ini ke si Mbak Alina ya dokumen persiapan. Nah, Mbak Alina ini ya, melemparkan tugas misalnya seperti itu ya, ini hanya contoh gitu. Jadi si PPK ini melemparkan tugas ya, kewenangannya yang harusnya dia lakukan ini dilimpahkan atau dilemparkan ke si instansi tersebut gitu. Mana ya si PPK bertanya mana ini dokumen perencanaannya, mana dokumen spesifikasi teknisnya, padahal itu merupakan tugas dari si PPK itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami di awal teman-teman, bahwa si PPK tugas dan kewenangannya sebagaimana yang teman-teman lihat di layar Anda saat ini. Gitu. Jadi spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak. Nah, kemudian juga menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Yang mana ketentuan uang muka ini sudah ya ada klausulnya di dalam rancangan kontrak. Jadi klausul ini pasal-pasalnya seperti itu. Jadi di dalam rancangan kontrak ada klausul uang muka. Tapi klausul uang mukanya itu biasanya masih kosong. Jadi tertulis di situ disebutkan bahwa pekerjaan ini akan diberikan uang muka. Iya, garis miring tidak. Nah, ketika si PPK-nya belum paham ya tugas dan kewenangannya, dia hanya lihat, oh iya klausul kontrak yang penting ada rancangan kontrak, kasih ke Pokja. Padahal rancangan kontrak ini harus diisi. Dan salah satu tugas kewenangan dari si PPK tadi ini, yaitu menetapkan besaran uang muka. Di dalam klausul kontrak tadi itu, dia tetapkan ini mau kasih uang muka atau tidak. Kalau kasih, ya pilihlah yang jawabannya tadi ya. Ya. Kalau tidak mau dikasih, ya dicoret itu yang tulisan ya tadi itu di dalam klausul kontrak. Diganti dengan tidak. Seperti itu. Jadi harus tahu ya betul
apa tugas Anda nanti ketika Anda ditetapkan sebagai seorang PPK, teman-teman. Kemudian, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Misalnya Anda nanti ya, insya Allah mungkin di sini sudah banyak yang jadi PPK. Kemudian ketika Anda, yang namanya PPK ini kan mengelola biasanya satu kantor ya, ada mungkin 20 paket pengadaan situ atau 50 paket, bahkan 100 paket ya. Nah, ketika eh, ada ya, misalnya dari PA-nya atau dari instansi tersebut, dia menetapkan, karena penetapan dokumen perencanaan ini kan kewenangannya si PA KPA ya. Kalau PPK hanya sebatas menyusun dokumen perencanaan. Misalnya si PA KPA ini menetapkan bahwa untuk pengadaan ini kebutuhannya di bulan Februari misalnya tahun anggaran berjalan. Ketika si PPK ini ya menyampaikan dokumen persiapan pengadaannya kepada Pokja ya atau kepada pejabat pengadaan, ini biasanya ke Pokja. Nah, Pokja ini kan banyak sekali paket-paket yang dia akan tender kan seperti itu. Nah, ketika si Pokja ini dia melihat urutan ya paket-paket yang akan ditender, kemudian dia melihat nih ada paket nih dari Dinas Pendidikan gitu. Ini kebutuhannya ini harus dilaksanakan kontrak di bulan Februari, artinya proses tendernya dilakukan di bulan Januari seperti itu. Nah, tapi Pokjanya melihat, nah ini kan belum terlalu urgen kan seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka si PPK ini dapat mengusulkan untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan yang tadinya sudah ditetapkan di tahap perencanaan akan dilakukan di bulan Februari, maka dirubah dulu gitu. Karena yang namanya jadwal kegiatan ini diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan gitu. Nah, ini seringkali kita lupa ya ketika diumumkan itu menginput apa RUP ya ke dalam sirup sudah diumumkan ini kebutuhannya ini ada di bulan misalnya tadi Februari. Nah, ternyata di bulan Januari Pokjanya belum bisa lakukan tender untuk paket itu ya. Nah, akhirnya akan dilakukan tender di bulan Maret sehingga kontraknya nanti di bulan April. Padahal kita lupa tadi RUP kita sudah tayangkan itu di bulan Januari. Seperti itu teman-teman. Ya, nah ini kewenangan dari si PPK. Kemudian si PPK ini juga punya kewenangan melakukan e-purchasing. Nah, yang namanya e-purchasing pembelian melalui katalog elektronik ya ataupun toko daring seperti itu. Tapi si PPK ini kewenangannya untuk melakukan e-purchasing ini hanya ketika anggaran pengadaan tadi bernilai di atas 200 juta. Dan ingat ya, hanya untuk e-purchasing. Kalau tender seleksi itu bukan kewenangannya si PPK. Apalagi penunjukan langsung ya. Nah, ini saya sering kali menemukan ada PPK yang main tunjuk langsung gitu. Ada tuh. Tunjuk langsung ini harus dilakukan. Oh ya, penyediaannya yang ini saja gitu. Nah, padahal kewenangan penunjukan langsung ini ada di pejabat pengadaan atau di pokja pemilihan ketika anggarannya di atas 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya atau di atas 100 juta untuk jasa konsultansi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tugas utama tadi ya PPK ada 3 ya, jadi dari 1 sampai 8 tadi yang sudah kita lihat itu tugas utamanya ada 3 gitu, yaitu menetapkan spektek, HPS dan juga rancangan kontrak. Tapi ketika pelaksanaan kontrak, teman-teman, kewenangan melakukan pengendalian kontrak ini yang sangat penting sekali gitu. Ini yang akan menentukan pengadaan ini berhasil atau tidak gitu. Ini ada di kewenangan yang nomor 9 ini, mengendalikan kontrak. Mengendalikan kontrak ini maksudnya apa? Jadi namanya mengendalikan kontrak ya dia kendalikan itu proses pelaksanaan kontraknya. Baik mengendalikan waktu, mengendalikan biayanya ya, mengendalikan pelaksanaannya misalnya si PPK menemukan di lapangan bahwa wah ini sudah terjadi keterlambatan ini pekerjaan ini. Si PPK punya kewenangan stop gitu, dihentikan paketnya gitu pekerjaannya dengan cara ya ditegur si penyedia ini kamu sudah terlambat, kamu saya beri surat peringatan pertama gitu. Dan banyak sekali alur proses untuk pengendalian kontrak ini teman-teman. Kemarin di materi level 1 ini sudah saya jelaskan ya panjang lebar bagaimana proses pengendalian kontrak khususnya untuk kontrak konstruksi. Kemudian yang angka 10.
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Nah, ini juga ya, si PPK ini seringkali kalau sudah selesai proses pengadaannya, misalnya PPK tahun 2023, nah menyeberang nih tahun ke 2024, sudah selesai 2023. Nah, ketika mau audit, nah, si PPK bilang, loh, saya tidak pegang dokumen, ini dokumennya kan ada di dinas. Ini kalau PPK-nya biasanya dari luar ya, seperti itu. Nah, ataupun sebaliknya, PPK-nya simpan dokumen, tidak pernah dikasih ke dinas, akhirnya ketika audit malah bingung gitu. Saling melempar tanggung jawab antara si dinas, biasanya PPTK ya kalau di Pemda, dan juga si PPK itu sendiri. Nah, kalau untuk PPTK tadi, teman-teman, itu ada di Pemda, untuk pengelolaan APBD, itu ada PPTK, yang mana PPTK dan PPK ini berbeda ya. PPK ini adalah pengelola pengadaan, PPTK ini adalah pengelola keuangan daerah, seperti itu. Nah, jadi jelas terlihat ya, beda ini tugasnya. PPK tadi pengelola pengadaan, berarti dia mengelola pengadaan. PPTK pengelola keuangan, berarti dia yang melakukan pembayaran ini untuk APBD seperti itu. Kemudian untuk angka 11, melaporkan pelaksanaan ya dan pelaksanaan kegiatan kepada PA-KPA, kemudian menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan ini kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan. Jadi walaupun si PPK ini punya kewenangan ya, jadi si PPK ini powerful di dalam suatu proyek, dia yang kendalikan proyek itu. Tapi setelah serah terima hasil pekerjaan, maka PPK ini harus menyerahkan semua hasil pengadaannya ini kepada PA-KPA. Karena PA-KPA ini yang merupakan user, ya, dia merupakan pengguna barang jasa. Jadi kita kembalikan tentu saja dengan berita acara penyerahan dari si PPK kepada PA-KPA. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau besok Anda ya atau mungkin sekarang Anda sudah ditunjuk sebagai seorang PPK, jangan lupa setelah BAST ya serah terima barang atau jasa itu tidak berhenti sampai situ, tapi teman-teman kasih ya penyerahan gitu hasil pengadaannya kepada PA-KPA tadi dengan berita acara itu disimpan semua dokumen ini teman-teman. Kemudian PPK ada juga tugas tambahannya ketika proses pengadaan ini sudah selesai, yaitu melakukan penilaian kinerja penyedia ya. Dan ini dilakukan by system. Jadi di dalam SPSE ketika Anda sudah proses pengadaannya, sudah kontrak, kemudian ada upload SSUK ya, SSKK dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah selesai serah terima ada upload BAST, ada fiturnya di dalam SPSE itu. Dan ketika sudah selesai BAST, nanti akan muncul fitur untuk menilai kinerja penyedia. Jadi teman-teman PPK tinggal klik ya yang ada di dalam SPSE. Jadi penilaiannya bagaimana dari segi waktu cukup baik gitu. Dari segi biaya gitu. Sesuai atau apa cukup ya penilaiannya itu cukup dan juga baik ya. Kemudian satu memuaskan seperti itu. Nah, si PPK ini juga punya kewenangan dalam menetapkan tim pendukung, teman-teman. Nah, tim pendukung ini apa? Kalau dulu ya masih Perpres yang lama, yang disebut sebagai tim pendukung PPK adalah mereka yang membantu PPK baik teknis ya maupun administrasi gitu. Jadi yang namanya tim teknis, tim atau tenaga ahli dan juga staf pendukung, nah itu disebut sebagai tim pendukung itu dulu, teman-teman. Tapi kalau sekarang tim pendukung ini sudah diganti namanya menjadi tim pengelola kontrak, seperti itu. Nah, tim pengelola kontrak ini ditetapkan atau di SK-kan oleh si PPK itu sendiri. Tapi sering jadi masalah juga ya ketika si PPK ini menetapkan tim pendukung. Karena yang namanya tim pendukung atau tim pengelola kontrak ini, itu kan akan diberikan honorarium. Nah, kalau SK-nya ditetapkan oleh si PPK, dan ketika mau melakukan pembayaran, nah ini lagi dari pengelolaan keuangan daerah, itu seringkali tidak membenarkan hal tersebut. Gitu. Harusnya SK-nya ditandatangani oleh kepala dinas selaku pengguna anggaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sering terjadi masalah atau gesekan gitu ya antara si PPK dengan orang-orang di bagian keuangan atau di badan keuangan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau saran saya, karena saya sering melihat ya
Seringkali ketika akan dilakukan pembayaran sebagai tim teknis gitu atau tim pengelola kontrak, karena saya juga sering diajak gitu ya oleh beberapa PPK untuk membantu proyek mereka ya sebagai tim pengelola kontrak atau tim teknis biasanya atau tim ahli seperti itu. Ketika mau dilakukan pembayaran honor misalnya ke kami, nah ini jadi masalah nih di bagian keuangan ya, di Badan Keuangan BPKAD gitu. Ini mau dibayar tapi tidak bisa. Ini kok SK-nya PPK. Harusnya kan SK Kadis. Nah, ini dilakukan penggantian lagi SK seperti itu. Padahal di awal seharusnya walaupun si PPK tahu bahwa tim pendukung itu cukup di SK-kan oleh si PPK gitu. Nah, tapi Anda harus tahu juga ya, Anda harus melihat bahwa ini ada aturan pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Ketika melakukan pembayaran, itu SK-nya dari PA gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Memang antara aturan pengadaan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah khususnya itu masih terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Kalau saya dulu di awal-awal saya jadi PPK, di awal-awal saya waktu saya masih di uh, bagian pengadaan, teman-teman, kebetulan waktu itu saya sebagai Kasubag PPBJ yang pengelola PBJ-nya. Nah, itu kita kan masih namanya masih baru ya. Jadi kita masih bersikeras gitu. Oh, nggak bisa ini aturan pengadaannya seperti ini. Nah, tapi lambat laun kita melihat bahwa pengadaan ini memang walaupun kita orang pengadaan, tapi sebenarnya pengadaan ini mempelajari berbagai disiplin ilmu sebenarnya. Kita ikut belajar aturan-aturan pengelolaan keuangan gitu ya. Kita ikut belajar aturan-aturan hukum gitu. Kita belajar aturan-aturan konstruksi dan lain sebagainya. Sehingga kita jangan hanya berdiri ya di apa yang kita geluti selama ini. Tapi kita lihat juga, oh kalau dari sisi keuangan tidak bisa, kenapa kita harus paksakan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian tadi ya menetapkan tim ahli atau tenaga ahli juga sama dengan tim pendukung tadi. Kemudian menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Saya kira sudah jelas kalau SPPBJ ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA. Ternyata si PPK ini walaupun tadi ya dia memiliki tugas 16 tugas tadi. Nah, ternyata si PPK ini masih bisa mendapatkan tugas tambahan seperti itu. Ketika si PPK ini mendapatkan pelimpahan kewenangan dari PA-KPA. Nah, pelimpahan kewenangan dalam hal apa, teman-teman? Nah, ini ada dua ya. Ketika melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ya, misalnya seperti tadi si PPK PA-nya bilang ya, Kadisnya bilang, oh ya kamu saja yang tanda tangan SK untuk tim pendukung gitu. Nah, jadi dilimpahkan kewenangannya. Nah, tapi ketika seperti itu, nah dituliskan mungkin atas nama Kadis apa selaku pengguna anggaran ya, baru dituliskan di bawah pejabat pembuat komitmen si A seperti itu. Dan juga pelimpahan kewenangan ini adalah mengadakan ya dan menetapkan perjanjian gitu dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Maksudnya berkontrak gitu. Jadi PPK ini sekarang ya sejak terbitnya Perpres 16 2018, kewenangan PPK dalam menandatangani kontrak itu kan sudah dicabut ya. Waktu masih Perpres 54 2010 dan perubahannya itu masih ada. Betul, sekarang sudah dicabut di Perpres 16 2018 ini teman-teman. Nah, tapi walaupun sudah dicabut, ketika si PA-KPA-nya mungkin ya tidak bersedia untuk tanda tangan kontrak atau dia mau melimpahkan kewenangannya itu kepada si PPA ya boleh-boleh saja. Tapi harus ada surat pelimpahan kewenangan itu ya, apakah disebutkan di dalam SKPPK atau dibuatkan surat tugas atau surat apa yang semacam itu. Nah, itu harus teman-teman pastikan. Jadi ingat ketika Anda nanti menjadi PPK atau Anda sekarang posisinya sudah menjadi seorang PPK, tolong teman-teman lihat SK Anda ya. Apakah di situ ada job desk-nya, ada uraian tugas yang menyebutkan bahwa Anda punya kewenangan tanda tangan kontrak. Kalau tidak punya kewenangan itu jangan tanda tangan kontrak. Ya, karena seringkali kalau ya sekarang ya ketika dibuatkan SK PPK itu kan merujuk ke Perpres 16 2018 ya beserta perubahannya yang di pasal 11 tadi, tugas kewenangan PPK. Nah, di situ kan tidak ada tugas tanda tangan kontrak. Nah, ini yang seringkali diadopsi ke dalam SK PPK tadi, teman-teman. Jadi pastikan ya
Nah, ketika mungkin Anda melihat, oh, saya tidak punya kewenangan tanda tangan kontrak, berarti aman dong, saya enak, gitu ya. Nah, tapi Anda masih punya kewenangan untuk mengendalikan kontrak. Dan teman-teman, di SPSE, ya, ini saya tidak tahu kalau yang terbaru ya, kalau masih tahun kemarin, di SPSE ini kita sebagai PPK, walaupun kita tidak di SK-kan ya, kita tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk tanda tangan kontrak ini. Tapi kalau di SPSE itu kita sudah jadi otomatis jadi pejabat penanda tangan kontrak seperti itu. Jadi belum sinkron antara SPSE ya, antara sistem dengan aturan tadi. Mungkin ke depannya akan disesuaikannya seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi seperti ini, karena sekarang proses pengadaan kan semuanya sudah dilakukan by system ya, lalu SPSE. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang Anda di SK kan dan di situ tidak ada ya kewenangannya untuk tanda tangan kontrak, Anda sampaikan ke PA-KPA yang menunjuk Anda sebagai PPK. Sampaikan bahwa apa sekarang karena proses pengadaan dilakukan by system, dan di sistem ini sudah otomatis ya. Itu disebutkan bahwa si pejabat pembuat komitmen ini ya atau si pejabat penandatanganan kontrak ini adalah si PPK gitu. Nah, ketika Anda cetak dokumen kontrak atau e-kontrak ya yang dari SPSE tadi, itu kan sudah otomatis ya nama Anda di situ sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Tapi ketika Anda tanda tangan, ketika diaudit, apa dasar Anda untuk menandatangani kontrak? Kan tidak ada. Gitu kan? Nah, jadi siapkan tadi SK-nya itu supaya ketika Anda diaudit ada dasar. Oh iya, saya kan sudah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari PA-KPA. Seperti itu, teman-teman. Seringkali hal-hal kecil seperti ini kita lupakan. Akhirnya pada saat audit baru kita pusing sendiri ya, seperti itu, teman-teman. Akhirnya kita kena catatan gitu ya, kena teguran dari auditor BPK biasanya. Nah, persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK. Yang pertama, memiliki integritas ya dan juga disiplin. Menandatangani fakta integritas. Nah, ini teman-teman yang di sini sudah ditunjuk sebagai PPK, sudah tanda tangan fakta integritas belum? Nah, kemudian memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK. Jadi bukan hanya punya sertifikat kompetensi PBJ yang level 1 gitu ya. Nah, tapi sini disebutkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas PPK gitu. Artinya Anda harus punya sertifikat kompetensi PPK minimal yang tipe C ketika Anda akan melaksanakan tugas sebagai PPK untuk pekerjaan sederhana. Tapi kalau Anda di Dinas PUPR, nah itu kan sudah yang tipe B ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa disiapkan ya sertifikasi ini, itu ada di e-learning LKPP, teman-teman. Kemarin saya lihat dibuka ya untuk yang PPK tipe C batch 6. Nah itu teman-teman bisa ikut sih, itu bisa daftar karena sekarang yang saya lihat sudah tidak mengantri seperti yang dulu ya. Dulu kalau mau ikut pelatihan seperti itu tuh antri lama baru dipilih. Kalau sekarang langsung sepertinya seperti itu. Karena kemarin saya sempat lihat ya, baru beberapa hari yang lalu saya lihat ada tuh pengumuman untuk MOC pelatihan PPK tipe C ini, teman-teman. Semua dilakukan by system ya. Dan untuk saat ini pelatihan PPK tipe C ini kan belum ada ujian ya, seperti itu. Jadi ujiannya masih ujian-ujian ya semacam tryout lah seperti itu ya. Soal-soal ujian yang kita kerjakan masih masih berbasis masih seperti itu, teman-teman. Nah, kalau ke depannya itu kan yang namanya level 2 itu kan ada assessment ya seperti itu. Nah, jadi saran saya sebaiknya dari sekarang lah teman-teman ikut sebelum kurikulumnya mungkin ke depannya itu akan dirubah. Tidak hanya mengerjakan soal ya di dalam e-learning seperti itu, tapi Anda akan di asesmen. Nah, kalau di asesmen itu pengalaman saya ya, ketika saya mengikuti ujian kompetensi yang spesialis manajemen kontrak, itu kan kita di asesmen ya, jadi ditanyai teman-teman diwawancara gitu. Nah, ini mungkin kalau Anda, teman-teman di sini mau ikut pelatihan ya yang spesialisasi pengadaan, itu ada yang untuk pokjanya gitu ya, ada yang untuk kontraknya. Kebetulan saya waktu itu mengambil yang bidang kontrak, manajemen kontrak. Nah, teman-teman di situ akan dilakukan wawancara tadi atau assessment gitu oleh asesor ya. Nah, ketika Anda ditanyai oleh si asesor, yang akan ditanyakan
ini tugas Anda gitu. Sebagai PPK, Anda punya pengalaman sebagai PPK tidak? Oh iya, saya punya, Pak, gitu. Mana buktinya? Ini saya sudah punya SK PPK gitu. Nah, kemudian Anda akan ditanya, ini ketika Anda jadi PPK, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Nah, ini namanya proses assessment. Jadi Anda akan menjelaskan, oh yang saya lakukan waktu itu saya melakukan perencanaan, penyusunan perencanaan. Saya waktu itu menyusun spektek, Pak. Nah, jadi seperti itu prosesnya ketika assessment. Tapi MOC ini kan belum sampai situ, teman-teman ya. Jadi masih sekedar mengerjakan buku kerja ya seperti itu kemudian diupload ke dalam sistem atau ke dalam e-learning ya seperti itu. Jadi saran saya ikut dari sekarang kalau yang belum ikut. Nah, kemudian berpendidikan paling rendah S1 atau setara ya. Setara ini kalau yang setara dengan S1 berarti minimal dia PNS golongan 3A gitu kan. Itu kan setara ya seperti itu. Nah, artinya kalau Anda mungkin masih golongan 2 ya dan bukan S1 itu berarti belum bisa ditunjuk sebagai PPK, teman-teman. Dan memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau manajerial level 3 ini setahu saya ya, ini seharusnya sudah mengikuti diklat apa ya istilahnya sekarang PKA ya, itu kepemimpinan yang administrator atau kalau dulu disebutnya sebagai PIM 3 seperti itu, kepemimpinan level 3 seperti itu ya. Tapi karena sekarang masih banyak yang belum punya, saya lihat masih ada beberapa yang jabatannya di eselon 4 tapi dia melaksanakan tugas PPK ya seperti itu. Dan sepertinya belum ada masalah ya, saya belum pernah melihat ada auditor yang mempermasalahkan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini urgensi sertifikasi kompetensi PPK tipe C gitu. Untuk apa Anda mengikuti sertifikasi kompetensi PPK tipe C gitu. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada disebutkan dalam lampiran peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ ya, di dalam lampirannya itu disebutkan bahwa si PPK ini harus ya memiliki sertifikasi kompetensi itu minimal yang tipe C ketika mau melaksanakan tugas-tugas ke-PPK-an yang sederhana gitu ya, pekerjaan sederhana, pekerjaan rutin seperti itu. Nah, tapi kalau si PPK ini akan melaksanakan misalnya PPK di PU, nah itu kan paket-paket pengadaan di sana bukan hanya paket-paket yang sederhana ya. Nah, tapi di sana ada pekerjaan yang lebih luas daripada yang sederhana tadi, yang tidak sederhana gitu. Jadi tidak sederhana tapi tidak kompleks. Nah, itu sudah masuk di yang tipe B, teman-teman. Ya, jadi kalau tipe B ini materinya adalah level 3 gitu ya. Nah, kalau yang level 4, nah, yang level 4 ini itu adalah PPK tipe A, tapi saya lihat di LKPP sepertinya belum ada ya untuk pelatihan PPK tipe A ini. Itu untuk pekerjaan kompleks, teman-teman. Nah, yang kedua, ini ada surat edaran dari LKPP nomor 1 tahun 2024 tentang pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, personil lainnya yang bersertifikat kompetensi gitu. Jadi personil lainnya ini ya, bukan pejabat fungsional gitu ya, tapi dia melaksanakan tugas, masih ditunjuk melaksanakan tugas apakah sebagai pekerja ya atau sebagai pejabat pengadaan ketika di suatu daerah itu belum tercukupi jumlah pengelola pengadaannya seperti itu. Dan di sini disebutkan bahwa pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi di tahun 2024 ini. Jadi wajib ya, seperti itu. Nah, standar kompetensi PPK tadi ya, PPK tipe C, tipe A, tipe B, dan juga tipe A. Untuk tipe C, pengelolaan kontrak sederhana ya, yang bersifat rutin, operasional, standar, dan atau berulang ya. Untuk PPK tipe B, ini untuk pengelolaan kontrak umum, yang mana bukan kontrak sederhana gitu ya. Jadi pekerjaan tidak sederhana, tapi tidak kompleks. Itu PPK tipe B, teman-teman. Dan juga ada PPK tipe A ya, ini untuk pekerjaan kompleks, yang mana pekerjaan kompleks ini adalah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi ya, menggunakan peralatan yang didesain khusus gitu, dan lain sebagainya. Seperti ini kita akan fokus belajar di tugas ya, tugas-tugas dari si PPK tipe C ini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ruang lingkup tugas dari PPK tipe C di tahap perencanaan ya.
di tahap perencanaan ini si PPK tipe C ya punya kewenangan menyusun dokumen perencanaan. Jadi sama. Dia kan PPK, tugasnya menyusun dokumen perencanaan, tapi tadi dokumen perencanaan yang pekerjaan sederhana seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara tipe C, tipe B, dan juga tipe A, teman-teman. Jadi tugasnya sama ya. Bukan berarti tipe C hanya melakukan penyusunan perencanaan, tidak, teman-teman. Tipe C ini dia tetap dari melakukan ya dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Hanya ruang lingkup pekerjaannya uh, yang dibatasi ya, bukan ruang lingkup pekerjaan sih. Yang dibatasi ini adalah ke kompleksitas pekerjaan seperti itu. Itu yang membedakan antara tipe C dengan tipe-tipe yang lain. Jadi si PPK ini di tahap perencanaan tetap melakukan penyusunan perencanaan ya, mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa ya, jadwal dan lain sebagainya. Melaksanakan konsolidasi ya, menetapkan spektek. Yang mana spektek yang disusun ini untuk yang level 2 ya, itu adalah spektek berbasis output, teman-teman. Gitu, berbasis output. Kalau yang level 3 kan yang berbasis proses ya, input proses output seperti itu. Saya tidak salah ingat. Nah, kalau yang tipe C ini atau yang level 2 ini itu yang berbasis output gitu. Nah, untuk barang jasa sederhana banyak tersedia di pasar, dan untuk KAK ya, kalau PPK tipe C ini kewenangannya atau ruang lingkup pekerjaannya gitu ya, ruang lingkup tugasnya KAK. KAK ini kan untuk jasa konsultansi ya, tapi jasa konsultansinya yang perorangan gitu. Kalau yang badan usaha berarti PPK yang tipe B, teman-teman. Jadi besok Anda ya ketika misalnya Anda mengikuti uh, MOC ya yang pelatihan PPK tipe C ini. Jangan sampai salah ya, jangan sampai keliru menyusun dokumen spektek ataupun dokumen KAK ini, teman-teman. Karena ruang lingkup tadi dibatasi ya, itu KAK hanya untuk konsultan perorangan seperti itu. Yang berikutnya, menyusun perkiraan harga dan menetapkan HPS berbasis harga pasar gitu. Standar harga dan harga paket pekerjaan sejenis. Jadi ada 3 sumber di sini, teman-teman. Jadi ingat nanti kalau Anda susun buku kerja, ya, ini kalau teman-teman mau ikut PPK tipe C, atau mungkin Anda saat ini posisinya sebagai P3K PPBJ, ya, Anda sudah sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan seperti itu, dan mungkin mau naik jenjang. Nah, kalau mau naik dari tingkat pertama ya ke ahli muda, di situ kan ada proses asesmen ya, ada diklat di situ, teman-teman. Nah, jangan lupa buku kerja yang Anda susun ini tadi ya, ketika diminta untuk menyelesaikan kompetensi perencanaan PPK ya, yaitu melakukan penyusunan dokumen perkiraan harga. Nah, ini teman-teman fokusnya ke sini ya. Di dalam buku kerja Anda harus memuat 3 sumber tadi ini. Harga pasarnya ada, standar harganya ada, pekerjaan sejenis ada. Misalnya nih contohnya, Anda diminta untuk menyusun buku kerja, khususnya untuk kompetensi melakukan penyusunan perkiraan harga untuk paket pengadaan, misalnya laptop, ya, untuk pengadaan laptop senilai 20 juta misalnya. Nah, di dalam buku kerja yang Anda susun ini, ya, ini kan mau menyusun perkiraan harga ya, tentu saja ada sumber harganya. Gitu. Nah, walaupun Anda tahu, karena teman-teman sini kan sudah dari kelas yang level 1 ya, jadi sudah mahir lah di level 1. Nah, Anda tahu bahwa ketika mau menyusun HPS, misalnya seperti itu, ada sumber harga. Dan kita ya, sebagai seorang PPK, ketika mencari sumber harga, referensi harga, itu kan kita seringnya lihat ke e-katalog, gitu kan? Ada tidak di e-katalog gitu. Nah, ketika kita lihat di e-katalog, harga e-katalog yang kita pakai, gitu kan? Nah, tapi ingat ini, karena Anda akan dinilai kalau tidak sesuai buku kerja yang Anda susun, teman-teman. Ini yang buat pejabat fungsional ya, yang mau naik jenjang ke tingkat muda. Kalau tidak sesuai, tidak dicantumkan 3 sumber harga tadi, nah ini Anda bisa saja tidak disetujui buku kerja Anda dan Anda tidak lulus, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan lupa walaupun teman-teman mengambil sumber harga dari e-katalog, tapi tetap harus ada pembandingnya ya. Yang mana tadi harga e-katalog itu kan harga pasar gitu. Tapi ada harga pembanding, yaitu standar harga. Jadi di dalam buku kerja Anda, teman-teman muat
standar harga. Ya, misalnya di dalam soal yang ada di dalam buku kerja itu, misalnya Kabupaten X gitu. Nah, cantumkan di situ standar harga di Kabupaten X gitu. Nah, berapa harganya? Anda tuliskan ya, Anda uraikan di dalam buku kerja yang teman-teman susun tadi. Dan ada satu lagi, harga paket pekerjaan sejenis. Berarti ada sumber harga dari kontrak sejenis. Teman-teman cantumkan di dalam buku kerja Anda. Jangan lupa dicatat ini teman-teman ya. Ini bekal buat teman-teman para pejabat fungsional, pengelola pengadaan yang akan naik jenjang karena itu akan mengikuti diklat ya, diklat penjenjangan seperti itu teman-teman. Dan Anda akan di assessment untuk portofolio buku kerja ini. Nah, jadi ini yang saya kasih bold, ini yang akan kita bahas di kelas PPK tipe C ini, teman-teman. Kemudian ada ruang lingkup yang lain ya untuk tahap perencanaan, ada merumuskan pemaketan, ya, menyusun rencana sederhana gitu, pengelolaan risiko dan lain sebagainya. Kita akan fokus ke 3 kompetensi di tahap perencanaan. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum lanjut, silakan. Gimana? Aman? Clear? Bu, Lanjut? lanjut dulu. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya, di tahap pengorganisasian. Si PPK ya, ruang lingkup tugasnya untuk PPK tipe C ini yang pertama tadi ya, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan gitu. Jadi dia mengorganisasikan ya. Nah, dia memilih dan atau menyusun kontrak pengadaan ya yang bentuk sederhana tadi. Bentuk sederhana seperti apa kontraknya? Tentu saja ya namanya pekerjaan sederhana itu kan yang banyak tersedia di pasar ya. Nah, ini kebanyakan pengadaan-pengadaan yang dilakukan melalui pengadaan langsung seperti itu sehingga menggunakan SPK ya atau pembelian langsung ke toko kalau barang sampai dengan 50 juta gitu sehingga pakai bukti pembelian atau kwitansi ya, bukti pembayaran ataupun surat pesanan untuk barang jasa yang dilakukan melalui e-purchasing, teman-teman. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi, kalau saya kasih bold, berarti Anda akan diminta sebentar atau besok ya untuk mengisi ya buku kerja. Jadi ini uh, poin kita di kelas PPK tipe C. Kemudian melakukan pengorganisasian pekerjaan secara mandiri, gitu ya, atau dibantu oleh tenaga pendukung seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan ya. Nah, di tahap kontrak ini. Nah, pelaksanaan kontrak untuk materi level 2 ini ya, teman-teman, di tahap perencanaan tadi itu kan ada menyusun perkiraan harga. Perkiraan harga ini ada 2, ada yang RAB, ada yang HPS. RAB di tahap perencanaan, HPS di tahap persiapan pengadaan. Tapi di kompetensi perencanaan tadi, walaupun HPS ini sudah menyeberang ke tahap persiapan, nah, tapi kita pelajarinya di kompetensi perencanaan, teman-teman. Begitu juga dengan kontrak, ya. Nih, walaupun pelaksanaan kontrak, pada saat kontrak dilaksanakan itu, ya, setelah tanda tangan kontrak, setelah SPPBJ, ya, itu kan pelaksanaan kontrak, rancangan kontraknya sudah disusun jauh ya sebelumnya pada tahap persiapan pengadaan. Nah, tapi di kompetensi pengelolaan kontrak untuk yang level 2 ini masuk ya kita pelajari di sini untuk penyusunan rancangan kontrak itu teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk pengendalian ya, ini ada mengendalikan kontrak ya seperti itu, melakukan pemantauan, pengawasan, serah terima dan lain sebagainya. Inilah ruang lingkup tugas dari PPK tipe C. Dan pembelajaran kita untuk pelatihan ini kurang lebih 5 hari ya akan kita lakukan. Tidak kurang lebih ya, jadi tidak kurang tidak lebih, jadi kita paskan lah 5 hari ini teman-teman. Nah, walaupun pesertanya sini sepertinya sedikit ya yang ikut gitu. Padahal kemarin saya ajak juga yang dari kelas PPK P3K ya itu mudah-mudahan bergabung di sini. Nah, karena ini materinya berhubungan dengan ujian P3K, PPBJ sebenarnya di sini. Walaupun agak teknis ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya, kemarin teman-teman sudah pretest. Kemudian orientasi pelatihan ini yang sedang saya jelaskan, strategi lulus pelatihan emosi ya untuk PPK tipe C.
pengenalan buku kerja. Ini kalau yang sudah bertugas sebagai PPK, tidak perlu dikenalkan lah buku kerja seperti apa. Karena itu sudah Anda lakukan ya. Tapi kita di sini akan melihat siapa tahu yang teman-teman lakukan itu keliru. Karena saya dulu begitu masih pertama. Jadi PPK itu ternyata masih ada beberapa hal yang keliru dilakukan. Tapi karena seringnya mengikuti pelatihan, ini saya paling paling suka ikut pelatihan teman-teman. Jadi karena sering ikut pelatihan, ini kita dapat masukan dari tutor ya seperti itu, dari coach. Nah, akhirnya kita ilmu yang kita dapatkan itu kita bagikan ke teman-teman kita di kabupaten. Nah, akhirnya apa yang kita bagikan itu sekarang di Kabupaten Poso itu rata-rata sudah seragam ya untuk administrasi untuk proyeknya seperti itu. Kalau dulu mungkin masih ada ya yang menganggap bahwa surat pesanan ini tidak bisa dipakai kalau e-purchasing, harus tetap membuat SPK sederhana. Dulu kan seperti itu ya. Mungkin di daerah teman-teman masih ada juga yang beranggapan seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah selaras. Karena ini rajin mengikuti pelatihan teman-teman. Nah, kemudian untuk hari ini, kalau masih ada waktu sebentar, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi kompetensi perencanaan PBJ ya, yang level 2 tentu saja pembelajaran kita di sini. Hari kedua, ya, pemaparan materi kompetensi pengelolaan kontrak, kemudian materi swaklola yang level 2 tentu saja. Kita agak teknis belajarnya di sini. Dan teman-teman akan saya kasih tugas kelompok. Tapi nanti saya akan lihat ya apakah peserta di kelas ini mencukupi gitu ya. Kalau tidak mencukupi ya tugas kelompoknya diganti menjadi tugas mandiri gitu ya. Teman-teman akan diminta untuk menyusun buku kerja gitu ya. Sekalian persiapan lah yang mau ikut PPK MOC tadi ya. Itu sudah buat memang buku kerjanya di sini sehingga nanti ketika ikut MOC PPK tipe C, teman-teman tinggal upload buku kerjanya. Karena seringkali yang ikut pelatihan MOC itu lupa upload atau tidak sempat untuk membuat mengisi ya atau menyusun buku kerja ini teman-teman. Nah, selanjutnya di hari ketiga ya, itu diharapkan kalau di jadwal awal sini pemaparan tugas kelompok ya. Tapi kalau memang pesertanya mungkin sedikit di sini, ya sudah pemaparan tugas mandiri jadinya kan seperti itu. Nah, kemudian ada sesi coaching ya, mungkin saya akan membedah buku kerja yang ada susun, masih keliru di mana. Nah, ini nyawanya pelatihan yang PPK tipe C ini teman-teman ya. Jadi Anda langsung melakukan sehingga ketika teman-teman sudah melakukan itu teman-teman sudah bisa praktek gitu kan. Jadi akan bermanfaat di pekerjaan Anda seperti itu. Kemudian ada beberapa latihan soal ya yang saya berikan yang berhubungan dengan pelatihan untuk emosi itu. Kemudian ada tugas kelompok yang untuk materi berikutnya, yaitu materi pengelolaan kontrak level 2, teman-teman. Jadi hari keempat, ya hari kelima, kurang lebih sama seperti itu. Dan pada akhirnya di hari terakhir ini, teman-teman, kelas kita akan ditutup dengan post-test. Kurang lebih seperti itu gambaran dari pelatihan PPK tipe C yang akan kita lakukan selama 5 hari pembelajaran ini. Untuk strategi lulus pelatihan emosi PPK tipe C, ya, ini walaupun PPK tipe C ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tapi karena banyak buku kerja yang diminta untuk diupload itu, akhirnya kita apa ya tidak selesai melaksanakan pelatihan ini, teman-teman. Jadi kalau saran saya sih sebelum Anda mengikuti pelatihan emosi ini, mungkin ada baiknya teman-teman siapkan memang buku kerja ya sehingga nanti ketika ikut emosi ada juga sesi sinkronosnya ya yang mana sinkronos itu akan dijelaskan ini dan mungkin di situ Anda bisa melihat bahwa oh buku kerja yang saya susun ini masih keliru seperti itu ya. Anda akan diminta memperbaiki dan upload kembali seperti itu teman-teman. Sehingga strategi lulus pelatihan emosi PPK tipe C ini yang pertama tentu saja teman-teman harus kuasai materi PBJ yang level 1 ya. Karena ini kita belajarnya level 2 gitu. Kalau belum clear di materi level 1, ini agak sulit ya untuk belajar materi teknis seperti itu. Yang berikutnya, pelajari materi kompetensi yang level 2. Jadi kalau level 1 dikuasai, kalau level 2 ya dipelajari seperti itu ya. Terutama yang ada di dalam modul. Ini seringkali saya lihat peserta pelatihan ini, mereka hanya hadir di sesi Zoom seperti itu ya.
Tapi pembelajaran mandirinya sebenarnya ini yang paling penting yang harus dilakukan, yaitu membaca modul, membuat rangkuman, ya seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi seringkali ini modul ini hanya di-download, hanya diunduh, kemudian hanya disimpan di dalam laptopnya, tidak pernah dibaca. Saya harapkan teman-teman tidak seperti itu ya, karena di dalam modul itu lengkap sekali penjelasannya, sehingga kita pengetahuan kita bisa bertambah ya ketika kita membaca semua modul pembelajaran yang level 2 ini. Kemudian siapkan portofolio ya, buku kerja itu harus teman-teman siapkan ya, teman-teman isi dan diupload nantinya ke dalam e-learning LKPP. Ikuti rules yang ada pada LMS LKPP teman-teman. Nah, jadi LMS itu kan ada banyak ya apa fitur-fiturnya ya semacam itu. Jadi ketika kita tidak mengikuti semua ya, misalnya kita yang ada di BLC itu yang paling pertama, di situ kan diminta untuk mengupload sertifikat yang level 1 atau yang tingkat dasar kan. Nah, ini seringkali kita lupa upload seperti itu. Nah, ini ketika kita tidak upload, tidak tidak maju-maju itu pelatihannya seperti itu, teman-teman. Kemudian di MOC itu yang tipe C, ketika kita upload tadi sertifikat level 1 itu kan sertifikatnya menunggu persetujuan ya. Jadi akan diperiksa oleh petugas ya dari LKPP ya seperti itu, akan diperiksa betul atau tidak, akan dicek kembali. Nah, biasanya ini menunggu waktu yang lama beberapa hari, teman-teman. Nah, kita sambil menunggu ini karena sudah lama ya, misalnya sudah 3 hari 4 hari, biasanya kita lupa. Nah, seperti itu kita lupa. Oh, ini kita masih dalam masa tunggu diperiksanya si sertifikat tadi ini yang level 1. Akhirnya ketika sudah disetujui oleh pihak LKPP, itu kan fitur menu pretestnya itu langsung kebuka, teman-teman. Nah, pretestnya itu seingat saya hanya bisa diisi dalam waktu 1 hari setelah disetujui sertifikat yang level 1 tadi itu. Seingat saya seperti itu ya, koreksi kalau saya keliru atau mungkin aturannya sekarang sudah berbeda seperti itu. Nah, kalau memang masih seperti itu, seingat saya masih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi walaupun Anda sudah dengan semangat 45 mengikuti emosi PPK tipe C ya, tapi ketika itu pretestnya sudah waktunya kebuka dan jangka waktunya untuk mengerjakan hanya 1 hari dan teman-teman lupa untuk mengerjakan, nah otomatis Anda tidak lulus gitu ya, tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi seperti itu LMS ini teman-teman ya. Nah, itu sulitnya, beda dengan yang masih manual-manual dulu. Nah, kemudian beberapa bulan lalu ini ketika saya mengajar offline ya di salah satu daerah, pengelola kelasnya bilang ke saya. Jadi dia cerita, saya kan suka nanya. Jadi dia cerita kalau sekarang katanya yang di dalam LMS itu, kalau dulu kan kita ketika kita buka menu LMS, di situ kan ada misalnya download modul gitu kan. Nah, kita kan sudah punya modul. Misalnya teman-teman kan di kelas ini sudah dikasih modul ya, gitu. Sudah belum nih? Ada belum kayaknya ya. Nah, jadi ada modul, misalnya teman-teman sudah punya. Nah, di dalam LMS itu diminta untuk unduh modul. Karena teman-teman sudah punya, jadi teman-teman pikirnya untuk apa lagi saya unduh kan saya sudah punya gitu. Nah, padahal itu terbaca di dalam sistem teman-teman. Nah, ini kata teman saya yang pengelola kelas tadi. Dan tidak hanya mengunduh teman-teman. Nah, ini saya juga baru tahu ya beberapa 2 bulan yang kemarin kalau tidak salah dia cerita. Tidak hanya kita unduh, tapi katanya sistem itu akan membaca apakah modul itu sudah kita buka atau belum. Nah, ini seringkali ada ya, apalagi yang pelatihan apa yang emosi yang level 1 katanya. Itu seringkali tidak bisa mengikuti ujian karena ini di dalam sistemnya katanya terbaca tidak ada proses, tidak ada progres apa pembelajaran ya seperti itu, teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman kalau ikut pelatihan emosi apapun itu di LKPP, jangan lupa diunduh modulnya walaupun Anda sudah punya dan ketika sudah diunduh langsung dibuka, teman-teman. Ya, Anda buka mungkin 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, ya minimal ada proses untuk membuka itu. Karena ternyata terbaca di dalam sistem. Seperti itu. Ya,
Dan kalau teman-teman kerjakan pretest juga seperti itu, pretest, post-test. Biasanya kita kalau sudah pretest, post-testnya sudah jago kan, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, post-testnya ini biasanya kita ingat, oh kemarin di pretest soalnya ini. Nah, ini kita merujuk ke situ, jadi kita hafal. Oh nomor satu mungkin jawabannya A, B, C, D. Jadi ketika kita mengerjakan post-test itu dengan cepat ya, gitu. Dengan PD-nya kita menjawab dalam waktu 1 menit selesai itu post-testnya. Nah, ini juga akan terbaca di dalam sistem. Nah, ini cerita teman saya yang pengelola kelas gitu ya, karena mereka kan nggak langsung dari LKPP ya, jadi mereka tahu seperti apa proses yang ada di dalam LMS ini. Seperti itu teman-teman. Dan tentu saja ya supaya lulus pelatihan emosi ini kan teman-teman perlu memperbanyak latihan soal yang level 2 ini karena masih ada ujiannya ya. Ujian online ya seperti itu, tapi ujian online-nya sebenarnya tidak sesulit yang level 1 teman-teman. Masih bisalah dikerjakan kalau untuk yang level 2 ini. Tapi tetap latihan soal. Karena biasanya kalau yang level 2 itu soalnya agak panjang sedikit sehingga membuat kita berpikir lebih keras ya seperti itu ketimbang yang ya, soal level 1. Dan perhatikan batas waktu penyelesaian pelatihan ini yang seringkali kita lupa. Di LMS itu kita diwajibkan untuk ikut sinkronos. Nah, itu tiap hari Selasa kalau tidak salah. Nah, mungkin karena kita berpikir, ah ngapain lagi ikut sinkronos di Zoom kan seperti itu. Kita sudah tahu, kita sudah ikut kelasnya Ibu Dila, misalnya seperti itu kan. Nah, padahal itu wajib, teman-teman. Jadi harus dilakukan semua ya yang ada di dalam aplikasi tersebut, di dalam LMS, dan diperhatikan batas waktu penyelesaian pelatihan supaya teman-teman pelatihannya itu bisa maju sampai ke tahap akhir. Gitu ya, supaya tahap akhir selesai diumumkan lulus seperti itu. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah kita akan lanjut ke buku kerja atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aman, clear? Oke, Mbak Alina clear. Yang lain gimana nih? Nah, ini mulai banyak orangnya nih. Oke, kalau clear kita lanjut ya. Nah, oke, jadi kita akan melihat ya untuk buku kerja seperti apa di sini. Em, oke, nah ini sepertinya belum saya bagikan ya. Nanti sebentar saya bagikan teman-teman. Ini ada buku kerja yang ada di sini. Mungkin kita buka. Yang pertama adalah buku kerja perencanaan ya seperti itu. Ada 3 kompetensi ya kita pelajari. Nah, di buku kerja perencanaan ini yang akan diminta Anda untuk isi, teman-teman. Nah, ini buku kerjanya, ini lampiran-lampirannya. Nah, kita buka di sini. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Ini kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Ya, Bu, kelihatan. Oke. Nah, jadi buku kerja ini sudah ada soal ya atau sudah ada tugas di dalamnya. Anda diminta Iya, untuk akan Bu. mengisi. Oke, Anda diminta untuk mengisi buku kerja ya, seperti ini. Ini buku kerja karena ada 3 kompetensi untuk PPK tipe C ini, teman-teman. Dan di sini untuk yang perencanaan tadi ada soal ya di dalamnya. Ini ada skenario, ada kejadian, ada kasus gitu ya yang terjadi di suatu daerah beserta data dukungnya di sini. Ini agak panjang ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada data-data informasi yang ada di dalam sini dan dari informasi ya, dari data informasi yang ada di dalam buku kerja ini tadi ya yang saya sebutkan untuk perencanaan harus memuat 3 ya eh, sumber harga ini ya ada jasa konsultansinya dan lain sebagainya di sini. Nah, teman-teman akan diminta gitu untuk mengisi buku kerja. Nah, di sini kan ada proses berpikirnya ya di sini. Jadi untuk kompetensi perencanaan Anda akan diminta untuk mengisi lampiran 3, yang mana lampiran 3 ini adalah formulir identifikasi kebutuhan. Artinya dari kasus yang ada ya, dari data informasi yang ada yang Anda baca tadi ini, Anda diminta untuk mengisi formulir identifikasi kebutuhan ya, seperti itu. Nah, di sini formulir identifikasi kebutuhan kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, Anda isi. Biasanya kita mengisinya salah ya.
Nah, ini kalau penjenjangan, kalau kalau yang PPK tipe C mungkin tidak terlalu gimana ya. Tapi kalau yang penjenjangan itu kalau Anda salah isi teman-teman, setahu saya asesornya agak agak apa ya, agak galak gitu ya. Kalau yang penjenjangan. Jadi jangan sampai salah isi ya. Harus diisi berdasarkan data yang ada seperti itu. Nah, ini sebaiknya teman-teman biasakan lah dari sekarang. Teman-teman mulailah di kelas ini belajar untuk mengisi buku kerja tadi berdasarkan data yang sudah ada ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ya pertama mengisi formulir identifikasi kebutuhan, kemudian Anda akan diminta untuk mengisi formulir spesifikasi teknis yang mana di level 2 ini sudah disiapkan semua lampiran-lampirannya ada ya, semua formulirnya ada, teman-teman tinggal isi. Tapi biasanya untuk mengisi ini kita agak bingung ya, bagaimana cara mengisinya gitu karena soalnya ini kan kasusnya agak panjang ya seperti itu sehingga teman-teman perlu melakukan analisa. Nah, kemudian ada lampiran untuk formulir HPS ya untuk perkiraan harga dan juga KAK untuk jasa konsultansi perorangan. Jadi teman-teman isi di dalam KAK apa data yang ada di dalam soal tadi ini ya, ada jasa konsultansinya. Nah, teman-teman isi di dalam kerangka acuan kerja yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, ini sudah ada KAK-nya, teman-teman tinggal isi. Ya, diisi sasaran program, latar belakangnya apa, ya, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman sudah melakukan pengisian ya atau penyusunan buku kerja ini, nah, itu menandakan bahwa teman-teman sudah siap jadi PPK karena Anda sudah tahu begini loh PPK, ini loh yang akan dilakukan. Spekteknya seperti ini loh. Jadi itu tujuan dari pelatihan level 2 ini, teman-teman. Dan buku kerjanya nanti sebentar saya bagikan, teman-teman akan diminta untuk melakukan pengisian buku kerja tersebut. Nah, jadi yang untuk perencanaan ya seperti itu. Kemudian yang untuk kontrak ya, untuk kontrak kurang lebih sama sih seperti itu teman-teman, hanya beda kasus ya. Nah, kalau untuk yang oh ini swakelola. Kalau untuk yang swakelola, nah ini ada kasusnya ya di sini, teman-teman diminta untuk membuat dokumen swakelola tentu saja ya. Nah, lampirannya sudah ada semua sini ya dari kerangka acuan kerja, dari formulir identifikasi kebutuhan, spektek ya dan lain sebagainya. Ini yang diminta untuk Anda siapkan atau Anda isi buku kerjanya. Begitu juga yang pengelolaan kontrak ya teman-teman kurang lebih sama. Ya, ada buku kerjanya, Anda diminta untuk mengisi ya. Ini ini ada kasusnya juga, kemudian ada lampiran-lampirannya ya. Ini yang perencanaan tadi ini. Sini. Kayak ini. Nah, ini ya, teman-teman. Nanti ada lampiran-lampirannya, teman-teman diminta untuk mengisi ya lampiran-lampiran yang ada tersebut. Ini yang untuk swaklola dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari buku kerja yang akan teman-teman isi di sini. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi terkait buku kerja ini, apakah bisa dipahami? Sudah ada tugasnya ya seperti apa dan tinggal diisi, sudah ada formatnya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Yang sulit itu untuk membaca saja sebenarnya, membaca dan menganalisa ini kasusnya seperti apa. Itu yang mana yang akan kita tuangkan di dalam KAK, yang mana yang akan kita tuangkan ke dalam spesifikasi teknis. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Jelas ya? Oke, kalau jelas mungkin kita akan masuk ke materi ya teman-teman untuk materi perencanaan ini. Nah, oke. Jadi untuk materi perencanaan tadi ya saya sampaikan bahwa di materi perencanaan ini ada 3 poin ya, ada 3 indikator keberhasilan. Yaitu ketika teman-teman sudah bisa melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan juga penetapan barang jasa dan ini diukur dari buku kerja yang Anda isi ya. Jadi asesornya itu akan menilai ini kalau yang penjenjangan ya. Kalau yang PPK tipe C itu akan dinilai juga tapi tidak ada asesmen ya semacam itu. Tidak ada wawancara. Nah,
yang kedua penyusunan spektek tadi, dan juga yang ketiga penyusunan perkiraan harga. Seperti itu teman-teman. Untuk identifikasi atau review kebutuhan, ya kemarin di materi level 1 itu sudah kita pelajari ruang lingkup perencanaan dimulai dari identifikasi kebutuhan, ya. Setelah kebutuhan-kebutuhan ini diidentifikasi, akan dilakukan penetapan jenis barang jasa. Jadi di tahap perencanaan sudah kita tahu, sudah kita tetapkan ya, si PPK ini menetapkan, oh ini masuk di jenis barang, misalnya yang barang ya, yang konstruksi, jasa konsultansi atau jasa lainnya. Kemudian ditetapkan caranya. Yang barang tadi ini tentu saja dilakukan pembelian, gitu ya, pengadaan atau melalui penyedia. Yang jasa lainnya ini bisa kita lakukan swakelola, gitu. Nah, ini ditetapkan di cara di tahap perencanaan. Pemaketan ya, waktu pemanfaatan barang jasa, anggaran pengadaan, dan tentu saja hasil perencanaan pengadaan ini akan diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, di materi perencanaan ini teman-teman akan melihat juga ya tugas kewenangan dari pelaku pengadaan yang bertugas di tahap perencanaan, yaitu ada pihak KPA yang menetapkan dokumen perencanaan, ada PPK yang menyusun dokumen perencanaan. Seperti itu, teman-teman. Ketika si PPK melakukan identifikasi atau review kebutuhan di tahap awal perencanaan pengadaan, ya, maka si PPK ini akan ya ini melihat itu apa saja kebutuhan dari user di kantor kita, teman-teman di kantor kita seperti itu. Apakah kebutuhan-kebutuhan itu tersedia di pasar? Ada produk dalam negerinya? Seperti apa nanti spesifikasi teknis yang dibutuhkan gitu, atau KAK-nya seperti apa? Ya, apakah RAP yang disusun ini berdasarkan usulan anggaran atau berdasarkan apa? Nah, ini yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan oleh seorang PPK dalam melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan ini. Nah, ketika PPK tadi ya menyusun dokumen perencanaan, tentu saja tujuan pengadaan yang pertama itu kan value for money ya. Jadi kita menggunakan barang jasa ini untuk mencapai ya value for money tadi ini ya, dilihat dari aspek ya, ada aspek penyedia, tepat penyedia ya, tepat waktu, tepat biaya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita lihat sebagai PPK, apakah kita sudah mengalokasikan ya paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja itu untuk produk dalam negeri, untuk produk UMKK ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian PPDN tadi ya, PPDN ini kan ketentuannya kalau TKDN-nya itu kan 25% ya, minimal 25%. Kalau ditambahkan dengan BMP maka 40%. Nah, ini yang akan kita pastikan. Ada tidak produk dalam negerinya gitu. Pelaksanaan pengadaan ya berkelanjutan, yaitu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Nah, inilah hal-hal yang akan Anda pertimbangkan ketika Anda menjadi seorang PPK. Ya, seperti itu. Nah, ketika melakukan identifikasi kebutuhan yang barang, ya, maka format identifikasi kebutuhan yang akan Anda susun. Nah, di situ harus ya memuat dari mana ya asal barang ini. Nah, kalau kemarin teman-teman di materi level 1 sudah pelajari SCM ya, jadi sudah ada gambaran seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan ketika identifikasi barang ya. Jadi barang ini misalnya laptop, oh laptop itu beli ke toko. Nah, itu harus teman-teman tahu ya, teman-teman tuangkan di dalam form identifikasi kebutuhan seperti itu. TKDN-nya ya itu harus disebutkan. Jumlah produsennya berapa, pelaku usahanya berapa ya. Keterangan asal barang dari mana. Nah, ini harus Anda ketahui, harus Anda cantumkan di dalam formulir identifikasi kebutuhan. Kemudian kebutuhan barangnya seperti apa ya? Baik speknya, status kelayakan ya, jadwal kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah ya cara menyusun identifikasi kebutuhan untuk barang. Kalau konstruksi, konstruksi ini kan agak banyak ya item-itemnya seperti itu. Jadi untuk formulir kebutuhan ya, identifikasi kebutuhan konstruksi, di situ memuat tentang kesesuaian ya kebutuhan dari pekerjaan konstruksi itu, kompleksitas pekerjaan ya, keterlibatan usaha kecil, gitu. Ada waktu penyelesaian pekerjaan itu kapan ya,
Apakah di dalam konstruksi ini menggunakan barang material? Nah, ini semuanya harus tercantum di dalam identifikasi kebutuhan. Nah, ini tugasnya PPK nih, ya, bertanya ke si user. Misalnya di kantor kita ada pekerjaan konstruksi untuk rehab aula, ya, misalnya seperti itu. Atau rehab, misalnya salah satu bidang, misalnya bidang X, gitu. Mungkin plafonnya sudah rusak, ya. Dinding-dindingnya juga sudah rusak. Mungkin keramiknya sudah pada lepas. Akan dilakukan renovasi, misalnya seperti itu. Nah, Anda tanyakan ke user tadi ini, ya, ke mereka yang ada di bidang X tadi itu. Kebutuhannya seperti apa? Material yang akan digunakan seperti apa, ya. Nah, jadi seperti inilah, ya, formulir identifikasi kebutuhan yang akan disusun oleh seorang PPK. Kemudian untuk jasa konsultansi juga agak berbeda dengan yang barang dan juga yang konstruksi tadi, teman-teman. Jadi di jasa konsultansi itu ada informasi awal yang teman-teman cantumkan, ya. Misalnya jenis jasa konsultansi, apakah perorangan, badan usaha, ya, seperti itu. Di fungsi manfaat, ya, kuantitas, spesifikasi tenaga ahli seperti apa yang dibutuhkan, targetnya, outputnya, biayanya, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman uraikan dalam formulir identifikasi kebutuhan. Yang namanya identifikasi kebutuhan, kita sebagai PPK kan itu bukan kebutuhan kita, gitu kan? Tapi kebutuhan orang lain, ya. Siapa user ini? Misalnya butuh jasa konsultansi adalah bidang X tadi, karena mereka ada pekerjaan konstruksi rehab gedungnya atau rehab ruangannya seperti itu. Butuh jasa konsultansi. Nah, tanyakan kepada mereka jasa konsultan seperti apa yang dibutuhkan dan teman-teman PPK uraikan, ya, kebutuhan mereka itu di dalam formulir identifikasi kebutuhan. Nah, dari formulir identifikasi kebutuhan ini yang nantinya akan kita lihat apakah output dari pekerjaan setelah serah terima hasil pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan yang awal. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk jasa lainnya, kalau jasa lainnya ini tidak terlalu sulit, ya, seperti yang konstruksi ataupun yang jasa konsultansi tadi, teman-teman. Jadi untuk jasa lainnya itu diuraikan kesesuaian kebutuhan, ya, fungsi dan manfaat dari diadakannya jasa lainnya tadi ini, targetnya seperti apa, ya, biayanya berapa, waktu pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu. Ada lagi pekerjaan terintegrasi, yang mana pekerjaan terintegrasi ini merupakan pekerjaan, ya, lebih dari satu jenis. Berarti misalnya ada barang dengan jasa konsultansi itu digabungkan, gitu, ya. Bukan digabungkan sih, merupakan satu kesatuan, ya. Satuan konstruksi misalnya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai pekerjaan terintegrasi. Nah, ini juga dibuatkan identifikasi kebutuhannya seperti apa, teman-teman. Setelah si PPK melakukan identifikasi kebutuhan tadi, sudah mengisi formulir identifikasi kebutuhan, maka kebutuhan-kebutuhan tadi ini akan dilakukan review. Kenapa perlu direview? Kan itu sudah merupakan kebutuhan dari instansi kita. Nah, tentu saja akan direview untuk membandingkan, ya, kebutuhan yang ada sekarang ini itu anggarannya apakah cukup atau tidak dengan alokasi anggaran yang kita miliki seperti itu. Misalnya di kantor kita ada 2 miliar anggarannya, ya. Tapi ternyata kebutuhannya ini sampai 5 miliar. Nah, artinya ketika si PPK melakukan review kebutuhan tadi ini, si PPK akan memilih mana paket-paket prioritas yang bisa dibiayai oleh anggaran yang tersedia di kantor kita. Nah, itulah yang disebut sebagai review kebutuhan ini, teman-teman. Nah, setelah dilakukan tadi identifikasi kebutuhan kebutuhannya sudah direview, maka akan ditetapkan jenis barang jasanya, ya, seperti itu. Nah, kalau jenis barang jasa, ini saya kira tidak sulit, teman-teman sudah pelajari di materi level 1, ya. Seperti apa yang barang, seperti apa yang konstruksi, seperti apa yang konsultansi, seperti apa yang jasa lainnya, seperti apa, ya, pekerjaan yang terintegrasi itu, teman-teman. Ketika sudah dilakukan langkah-langkah ini, identifikasi kebutuhan tadi sudah, review kebutuhan tadi sudah, ya, penetapan jenis barang jasanya sudah, maka si PPK akan mulai menyusun yang namanya spesifikasi teknis. Dan ingat, untuk PPK tipe C, ya, pekerjaan sederhana. Jadi ini kita tidak lagi berbicara bagaimana nanti Anda kalau di lapangan, gitu, ketika jadi PPK. Nah, tapi mungkin ini saya lebih menekankan buat teman-teman yang P3K PPBJ, ya, yang pengelola pengadaan, kemudian mau naik jenjang, atau mungkin teman-teman sini ada yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi mengikuti CPNS, ya, untuk formasi PPBJ, pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini bisa teman-teman siapkan di sini. Bahwa penyusunan spesifikasi teknis yang untuk level 2 ini tadi, ya, berbasis output, gitu, ya.
Jadi apa yang Anda susun itu di buku kerjanya itu harus menampilkan outputnya seperti apa gitu. Kalau yang level 3 kan analisa proses ya, seperti itu. Jadi harus digambarkan prosesnya seperti apa. Itu kalau level 3, teman-teman. Kalau di level 2 ini tidak perlu prosesnya ini seperti apa caranya ya. Mungkin dilakukan pembelajaran atau apa kemana ke sini memperhitungkan ini dan itu, tidak seperti itu kalau level 2. Itu hanya outputnya saja yang diperjelas ya seperti apa gitu. Nah, untuk barang jasa sederhana tadi ya, barang jasa sederhana berarti yang banyak tersedia di pasar ya teman-teman. Nah, untuk barang jasa pekerjaan-pekerjaan sederhana biasanya kita kan membuat yang namanya SPM ya, supply positioning model ya. Kita bagi 4 kuadran, kemudian kita lihat mana pekerjaan-pekerjaan sederhana ya, masukkan di kuadran 1. Mana pekerjaan-pekerjaan yang tidak sederhana tapi tidak kompleks, masukkan ke kuadran 2. Mana pekerjaan yang kompleks, masukkan ke kuadran 3 gitu. Mana pekerjaan yang resikonya tinggi, misalnya masukkan ke kuadrannya mana ya, seperti itu. Jadi tinggal Anda bagi kuadrannya sehingga teman-teman akan bisa mengelompokkan yang masuk dalam pekerjaan sederhana ternyata paket A, paket B, paket C, paket D. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan identifikasi kompleksitas pekerjaan ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pekerjaan sederhana, nah ini ya ketika Anda menyusun spek tek ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini digambarkan ya. Untuk inputnya ya itu dipersiapkan oleh pihak pabrikan gitu. Jadi sudah ada ya seperti itu. Kita tinggal beli ini untuk pekerjaan sederhana. Nah, ada juga yang dipersiapkan oleh penyedia jasa dengan inputan yang sangat sederhana. Gitu. Jadi kalau pengadaan laptop ya misalnya inputnya apa? Nah, untuk laptop berarti ada laptop yang dijual oleh toko ya misalnya seperti itu. Kemudian ada proses. Proses ini metode pelaksanaannya ya. Nah, untuk proses ini kan ada di level 3 ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya untuk proses itu bagaimana cara memproses untuk barang jasanya tadi ini. Gitu, teman-teman. Dan output. Nah, output ini kan yang level 2 tadi ya. Output ini barangnya sudah jadi gitu. Ya. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya ada pengadaan printer ya, jasa transportasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk contoh-contoh ya dari jenis-jenis pengadaan tadi, itu saya kira teman-teman sudah clear kalau di situ. Kemudian untuk ketika kita melakukan penyusunan spesifikasi teknis, tentu saja kita perlu eh, membuat ya atau memuat komponen minimal dari spesifikasi teknis, yaitu ada 4 teman-teman ya. Ada spesifikasi mutu, jumlah, waktu, dan juga tingkat layanan. Nah, kalau yang mutu itu kan kita akan pilih ya, apakah kita pakai yang merek ya, ketika dimungkinkan penyebutan merek, apakah kita pakai standarisasi ya, kita pakai sampel, kita pakai spek tek gitu ya, kita pakai spek komposisi, atau kita pakai spek yang fungsi dan kinerja. Ini teman-teman bisa buatkan ya, teman-teman pilih di antaranya ini, dan teman-teman tentu saja melihat dengan pekerjaannya seperti apa, mana yang paling cocok ya, seperti itu. Buat Anda yang mau ikut ujian P3K PPBJ, mungkin ada teman-teman bergabung sini, karena ini sebagian besar dari kelas P3K ya, yang PPBJ. Nah, untuk spek mutu ini paling sering sekali keluar di soal ujian, teman-teman. Tapi nanti ya kita bahas soal ujiannya seperti apa ini kalau untuk yang spek mutu. Nah, kalau di sini, karena ini kelas PPK tipe C ya, jadi cukup gambaran saja. Kemudian spek jumlah. Nah, jangan lupa teman-teman kalau nanti Anda sudah membuat ya, Anda sedang akan membuat gitu buku kerja, nah, teman-teman uraikan spek mutu yang mana yang Anda pakai. Nah, uraikan itu mutunya seperti apa. Spek jumlah. Ini kan sudah tahu ya, jumlahnya ini seperti ini. Yang namanya jumlah berarti bukan hanya volume ya, tapi ada juga satuannya seperti apa. Seperti itu kan? Jumlah. Itu teman-teman uraikan. Spek waktu. Jangan lupa kalau Anda menyusun spesifikasi teknis, ya, yang mana di sini kita masih berbicara tentang buku kerja, ya, penyusunan buku kerja, teman-teman cantumkan di situ waktunya kapan, ya, waktu kebutuhannya kapan, jadwalnya, gitu, lokasi, metode transportasi yang digunakan atau pengepakannya seperti apa, ya. Dan juga tingkat layanan tentu saja. Ini seringkali kita lupakan dalam menyusun spesifikasi teknis. Jadi jangan lupa teman-teman, buku kerjanya diuraikan seperti ini ya. Nah,
Spesifikasi mutu ini ya, pilihan-pilihannya tadi, merek, ketika kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi oleh merek-merek tertentu, gitu ya. Nah, kemudian standarisasi tadi ya, berarti sudah ada standarnya, misalnya ada SNI, ada ISO, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sampel, kalau sampel ini ketika kita sulit mendeskripsikan ya kata-katanya gitu. Jadi kita langsung pakai sampel aja. Spektek. Nah, spektek ini ketika kita uraikan ya secara rinci gitu. Spek komposisi. Kalau komposisi ini kan lebih ke material ya, makanan, obat seperti itu. Dan spek fungsi kinerja. Biasanya fungsi kinerja ini lebih ke barang ya, ke mesin-mesin ya, seperti itu. Ini penyedia barang jasa memiliki kemampuan tinggi ya dari pengguna barang jasa lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, penggunaan spek jumlah, waktu, dan juga layanan ya. Jadi kalau spesifikasi jumlah, ini tipe kebutuhannya seperti apa, jumlah kebutuhannya berapa, jumlah ordernya berapa. Nah, ini teman-teman uraikan di dalam spesifikasi jumlah tadi. Untuk tingkat layanan, nah tingkat layanan tadi ya, ini dipengaruhi oleh jadwal kedatangan barang jasa gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi itu mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus ya seperti itu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tentu saja ya. Nah, untuk barang ya dan juga jasa lainnya itu ada cara-cara gitu ya untuk menyusunnya. Kemudian informasi lainnya ini juga bisa dituangkan atau diuraikan di dalam spesifikasi teknis yang teman-teman buat atau teman-teman susun seperti itu. Untuk barang ya spesifikasinya ini seperti ini teman-teman gambarannya. Jangan lupa ketika Anda membuat buku kerja dan di kasus yang ada di dalam buku kerja itu ya tentang barang. Nah, ini teman-teman uraikan latar belakangnya apa, ya, maksud tujuan apa, dan lain sebagainya. Jasa lainnya juga seperti itu. Pekerjaan konstruksi juga seperti itu ya. Ini ada sudah ada item-itemnya yang bisa teman-teman duplikasi ketika Anda melakukan penyusunan buku kerja seperti itu. Jasa konsultansi perorangan. Nah, ini jasa konsultansi perorangan kan kita akan susun ya KAK-nya di sini, teman-teman. Nah, jadi inputnya apa? Yang namanya jasa konsultansi perorangan berarti hanya satu jenis keahlian di situ kan? Beda dengan yang badan usaha. Nah, prosesnya bagaimana? Tentu saja prosesnya kalau untuk level 2 ini menggunakan metode yang mudah ya dan juga sederhana. Outputnya seperti apa? Ya, outputnya sesuai dengan keahlian gitu ya. Nah, ini ada contoh konsultan penyusunan studi gitu ya, konsultan perorangan gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk jasa konsultansi perorangan, ya, maka input proses outputnya seperti ini. Yang namanya input, ya, masukan. Berarti masukannya apa? Ada tenaga ahli, ya, kualifikasi tenaga ahli. Ada bahan material yang digunakan, sertifikasi keahlian, dan lain sebagainya. Prosesnya seperti apa? Proses ini kan metode pelaksanaan, ya. Berarti bagaimana metode pelaksanaan untuk jasa konsultansi perorangan itu? Nah, ini diuraikan nanti di dalam KAK, teman-teman ya. Karena KAK untuk yang level 2 itu tadi ya, input, proses, output, ya, seperti itu. Nah, kemudian outputnya. Nah, outputnya itu juga harus teman-teman uraikan di dalam KAK yang teman-teman susun. Yang mana kerangka acuan kerja itu outputnya berarti apa output dari jasa konsultansi tadi. Misalnya jasa konsultansi untuk uh, menggambar bangunan ya misalnya seperti itu. Berarti outputnya kan gambar-gambar kerja ya seperti itu atau desainnya. Nah, itu teman-teman cantumkan dengan jelas di dalam KAK yang teman-teman susun di dalam buku kerja itu. Nah, format untuk jasa konsultansi perorangan ya seperti ini bisa diadopsi. Ya, sudah ada juga formatnya tadi, lampiran-lampirannya itu teman-teman tinggal isi seperti itu berdasarkan data yang ada pada soal. Nah, kemudian untuk penyusunan perkiraan harga, ya, berbasis harga pasar, standar harga, dan juga harga paket pekerjaan sejenis, ada 3 sumber harga yang digunakan untuk yang level 2 ini, teman-teman. Jangan lupa ya, ketika menyusun perkiraan harga. Tuh, perkiraan harga itu apa? Sekira teman-teman sudah tahu ya, itu disusun di tahap perencanaan, yang kita sebut sebagai RAB, dan disusun di tahap persiapan yang kita kenal dengan istilah HPS, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, harga pasar tadi ya, kita menggunakan 3 sumber harga. Yang pertama harga pasar. Nah, harga pasar ini bisa ketika kita survei ke pasar, ada harga di toko, nah itu harga pasar. Harga di dalam katalog elektronik, harga yang dari internet, nah ini juga harga pasar gitu kan. Nah, jadi ini dicantumkan ya, seperti itu. Nah, kemudian analisa pasar.
analisa pasar ini bagaimana cara kita ya memastikan bahwa harga barang jasa di pasar itu ya seperti ini harganya gitu. Sehingga ketika kita menyusun perkiraan harga ini sudah berdasarkan harga yang berlaku gitu di pasar ya seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua untuk perkiraan harga berbasis standar harga. Kalau ini saya kira tidak sulit ya, yang namanya standar harga ini berarti standar harga pemerintah seperti itu ya. Misalnya di Kabupaten X standar harganya untuk laptop yang misalnya yang Core i5 ya, mungkin harganya 12 juta. Nah, itu standar harganya. Nanti akan dibandingkan dengan harga pasar tadi dan juga dibandingkan dengan kontrak sejenis ya, seperti itu. Nah, ini untuk pekerjaan sejenis juga ya, seperti itu ada kontrak sebelumnya, mungkin tahun sebelumnya atau di tahun yang sama, nah, outputnya sama, nah itu namanya kontrak pekerjaan sejenis. Nah, jadi tidak sulit sebenarnya teman-teman untuk materi yang level 2 ini ya. Nah, cuma yang sulitnya ketika kita membuat atau menyusun buku kerja. Ya, karena itu ada proses analisa ya di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk besok ya, besok kita akan masuk ke materi pengelolaan kontrak dan juga materi swakelola teman-teman. Dan setelahnya teman-teman akan diminta untuk menyusun buku kerja ya, seperti itu. Nah, ini karena pesertanya tidak banyak ya, jadi mungkin masing-masing ya bisa membuat atau mengisi buku kerja yang akan dibagikan. Dan di sini karena kelas kita memang tidak ada penilaian khusus untuk buku kerja ya. Beda halnya dengan kelas P3K nanti, itu biasanya buku kerjanya akan dinilai untuk mengukur kemampuan teman-teman ya, dalam menyusun, dalam menganalisa soal dan juga penyusunan buku kerja itu. Sehingga untuk tugas PPK tipe C ini, karena tugas mandiri ya masing-masing satu, dan menyusun buku kerja ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau dilakukan dalam satu hari gitu. Saya kemarin waktu ujian yang TOT yang level 2 3 itu satu hari kita nyusun sampai 10 buku kerja gitu ya. Jadi soal ujiannya seperti itu. Nah, ini juga bekal buat teman-teman yang mau penjenjangan nanti ya. Anda akan diminta untuk menyusun buku kerja seperti itu. Nah, di sini teman-teman bebas memilih buku kerja yang mana saja yang ingin Anda kerjakan, silakan teman-teman. Itu Anda bisa buat mungkin mulai sebentar malam atau besok pagi ya, silakan teman-teman pilih. Dan nantinya di kelas ya, kelas hari ketiga itu saya akan meminta teman-teman untuk memaparkan ya buku kerja yang sudah Anda susun gitu. Jadi tidak perlu teman-teman malu ya untuk memaparkan gitu ya, atau kurang pede, itu tidak perlu saya kira. Karena kita tidak akan melihat benar salahnya di sini, sebenarnya ya tidak ada penilaian jadi di sini teman-teman. Saya hanya akan melakukan, hanya akan membantu gitu ya teman-teman supaya teman-teman lebih siap untuk menyusun buku kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya seperti itu teman-teman ya. Saya hanya memfasilitasi Anda supaya teman-teman ini ada gambaran, oh seperti ini loh penyusunan buku kerja yang baik dan benar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita close, ada yang ingin teman-teman tanyakan berkaitan dengan materi yang sudah saya paparkan tadi. Silakan, boleh 3 penanya, monggo. Gimana, teman-teman? Di sini ada Mbak Nuraida, sepertinya baru ya. Ya, kalau Mbak Hersi ini sudah saya kenal ini, Mbak Alina ya. Ini yang jago-jago di kelas P3K ini mereka ini. Apalagi Pak Yongli, wah, ini jago-jago semua ini dari kelas level 1. Seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau di-sharing ya pengalamannya atau ada masalah mungkin di kantor berkaitan dengan tugas PPK tipe C ini, monggo, silahkan. Gimana? Masih aman-aman saja ini sepertinya ya. Mbak Alina mau sharing? Ibu selamat malam, Bu. Iya malam. Oh, ketemu Assalamualaikum. ya, Bu. Iya lama ya ketemunya 1 tahun kayaknya. Tapi kami baru di Pemprov Sumber baru masuk Juni, Bu. Juni. Juni baru kemarin. Iya, Oh, lama ya? iya. Oh. Jadi gimana nih pengalamannya nih sudah jadi pengelola PBJ ini? Belum ada, Bu. Kalau sekarang tuh di
BPBJ, kalau kami yang baru masuk P3K baru ya tugas-tugas sekretariat aja, belum melakukan pemilihan karena paket lagi jalan kan Bu. Mungkin di tahun anggaran besok, insya Allah lah. Kalau makanya jangan sampai tumpul lah, makanya itu lagi Iya, betul. lagi. Apalagi nanti ya, insya Allah setelah kelas ini, nanti kita akan jadwalkan, mungkin belum di bulan September ya, mungkin di Oktober setelah kelas SKD itu teman-teman kan ada kelas free yang untuk pejabat pengadaan ya. Nah ini buat teman-teman yang kemarin di angkatan sebelumnya ini pada lulus nih, ranking-ranking satu semua nih Mbak Lina dan lain-lain ini, P3K, PPBJ ya. Nah teman-teman bisa perkuat di materi yang pejabat pengadaan itu karena biasanya nih kalau pengalaman saya ya kalau di kantor kita ketemu orang baru ya apakah CPNS atau P3K yang baru lulus kemudian kita kasih penugasan ya misalnya pimpinannya kasih penugasan ini coba jadi pejabat pengadaan tapi biasanya mungkin banyak bertanya gitu atau kerjanya lama kan seperti itu ya biasanya pimpinannya malas kan untuk menjelaskan secara detail itu kan Iya. butuh waktu gitu Saya kan. maunya Ah, saya betul. pakai ya Bu. Betul, betul siap pakai, betul, betul. Jadi kalau sudah paham alur proses mengerjakan seperti apa, itu pasti pimpinannya enak dan pasti akan ditunjuk terus gitu. Lama-lama akan jadi pokja. Dan tujuan kita menjadi seorang pengelola pengadaan sebenarnya kan jadi pokja ya, seperti itu teman-teman. Oke, makasih nih Mbak Alina ini. Selamat nih sudah kerja nih di Pemda ya. Mantap nih. Ini Mbak Hersi juga gimana nih pengalamannya Mbak Hersi? Ini mantap semua ini. Ini alumni-alumni kita di kelas P3K kemarin ini udah pada kerja semua, alhamdulillah. Ini Mas Lutfi dari kelas level 1 kalau saya tidak salah ingat ya. Nih, Pak Yongli nih yang paling berkesan ini, paling mantap nih di kelas level 1. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin kita close dulu. Dan sebentar saya akan share materinya dan juga buku kerja di grup. Saya harapkan teman-teman bisa sudah mulai membaca dan mulai coba-cobalah untuk mengerjakan supaya nanti hari ketiga teman-teman bisa presentasi dan kita akan diskusi bersama ya seperti apa sebenarnya penyusunan buku kerja ini. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di hari besok. Dadah semua. Terima kasih Bu Dila.